Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mawarsari akan membahas sedikit materi mengenai tes transaksi atau test of recorded transaction. Yang pertama itu adalah sifat bukti audit atau audit evidence, yaitu bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor, yaitu seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembar kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhan merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Jadi, untuk mendapatkan bukti audit yang kompeten, bukti audit itu harus sah dan relevan. Keabsahan juga sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan memperoleh bukti tersebut. Selanjutnya yaitu, menurut Conrad, ada 6 tipe bukti audit. Yang pertama itu adalah cycle evidence, yaitu segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya itu seperti bukti fisik dan yang diperoleh dari kas opname, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi aset tetap. Yang kedua yaitu adalah confirmation evidence, yaitu bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya itu adalah jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsiasi, surat berharga yang disimpan di biro administrasi efek, dan konfirmasi dari penasihat hukum klien. Yang ketiga yaitu documentary evidence, yaitu catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya itu faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan subledger. Yang keempat adalah mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Contohnya seperti footing, cross footing, dan extension dari rincian persediaan, perhitungan, dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba atau rugi dari penarikan aset tetap, PPh, dan sebagainya. Yang kelima adalah analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analisis terhadap informasi keuangan klien. Dan yang keenam itu adalah hearsay atau oral evidence, yaitu bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Contohnya seperti pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, ada tidaknya kontingen liabilitas, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, dan kejadian penting sesudah tanggal neraca, dan sebagainya. Compliance test atau tes ketaatan merupakan bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Jadi, dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kelengkapan bukti pendukung, yang kedua adalah kebenaran perhitungan matematis, yang ketiga adalah otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang, yang keempat adalah kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit, yang kelima adalah kebenaran posting ke buku besar dan subbuku besar. Selanjutnya adalah substantive test atau tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Untuk prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test, yang pertama, inventarisasi aset tetap, yang kedua adalah observasi atas stok opname, yang ketiga adalah konfirmasi piutang, utang, dan bank. Yang keempat adalah subsequent collection dan subsequent payment. Yang kelima adalah kas opname. Dan yang keenam adalah pemeriksaan rekonsiliasi bank dan sebagainya.
Materi selanjutnya yaitu adalah cara pemilihan sampel. Untuk cara pemilihan sampel tidak boleh dilakukan dengan seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe atau secara keseluruhan dengan tepat. Karena jika sampel yang dipilih tidak tepat, maka akan mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Berikut adalah beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah random atau judgment sampling. Jadi pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Yang kedua adalah block sampling. Dalam hal ini, auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel. Misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Untuk keberhasilan kedua cara ini sangat bergantung pada judgment si auditor. Jika semakin banyak pengalaman auditor, maka semakin baik hasilnya. Yang ketiga adalah statistical sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walau lebih sulit, namun sampel yang dipilih betul-betul representatif atau mencakup secara keseluruhannya. Karena memakan waktu yang sangat banyak, statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. Sekian materi mengenai tes transaksi atau test of recorded transaction. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.